Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika Untak Surabaya, Bapak Geri Kusnanto. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen Teknik Informatika Untak Surabaya. Yang terhormat para peserta webinar series pengenalan citra medis dan kecerdasan buatan yang diselenggarakan di Teknik Informatika Untak Surabaya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara webinar series yang pertama terkait dengan pengenalan citra medis dan kecerdasan buatan yang diselenggarakan oleh Grup Riset Kecerdasan Buatan dan Komputer Visi Program Studi Teknik Informatika Untak Surabaya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan jalan kebenaran untuk kita semuanya. Para peserta yang kami hormati, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Elson Ronaldo yang akan memandu webinar ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan Ketua Program Studi Teknik Informatika Untak Surabaya, Bapak Geri Kusnanto. Yang ketiga, penyampaian materi pertama oleh Ibu Dwi Harini Sulistiawati, SST MT. Yang berikutnya adalah penyampaian materi kedua oleh Bapak Andre Kartika Widi Harpatenda, Eskom Mkom. Yang berikutnya penyampaian materi yang terakhir oleh Bapak Bagus Hardiansyah, Eskom MSI. Yang terakhir adalah tanya jawab dan penutup. Tak lupa nanti pada akhir dari acara ini kami akan memberikan sebuah link kepada para peserta sekalian, di mana link itu adalah untuk absen kehadiran yang bisa nanti digunakan untuk sertifikat. Bapak Ibu yang kami hormati dan para peserta webinar series pertama, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan bacaan doa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa kami persilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kami persilakan Bapak Geri Kusnanto selaku Kaprodi Teknik Informatika Untak Surabaya untuk memberikan sambutan. Kami persilakan Pak Geri Kusnanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Grup Riset Kecerdasan Buatan dan Komputer Visi yang menyelenggarakan kegiatan webinar ini, juga rekan-rekan dosen yang hadir di acara ini. Yang kedua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga terhadap para peserta, ya, jadi yang meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar ini. Kemudian yang ketiga, kami mohon maaf. Jadi sebenarnya kan acara untuk webinar ini kan salah satunya adalah pembicara adalah Bu Fajar, ya. Jadi karena Bu Fajar Asuti ada halangan, jadi kita gantikan dengan Bapak Bagus. Jadi Bapak Bagus juga peneliti dari Cina ini, ya Pak Bagus ya. Jadi kita gantikan, jadi kami mohon maaf kepada para peserta. Sebagai informasi bahwa di Teknik Informatika untuk grup risetnya adalah ada 4. Jadi ada sistem informasi bisnis, ada teknologi multimedia dan mobile, ada teknologi hardware dan jaringan komputer, dan yang sekarang adalah kecerdasan buatan dan komputer visi. Jadi nanti yang akan diwebinarkan di sini ini adalah merupakan hasil daripada riset rekan-rekan dosen yang di grup kecerdasan buatan dan komputer visi. Jadi harapan kami nanti
semoga ilmu apa yang disampaikan oleh para pembicara nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian nanti diharapkan juga akan ada sesi-sesi yang berikutnya. Nah, kemungkinan juga nanti untuk grup riset yang berikutnya, yang dari yang 4 tadi, kemudian juga akan mengadakan untuk acara webinar ini. Untuk grup riset ini sebenarnya sudah tertuang di dalam kurikulum Prodi Informatika. Jadi nanti juga mahasiswanya kalau dia melakukan penelitian itu juga milih salah satu dari 4 grup riset itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gary Kusnanto atas sambutan dan informasinya. Sedikit kami berikan informasi terkait grup riset kecerdasan buatan dan komputer visi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Gary, bahwa grup riset ini telah dibentuk tahun 2016 terkait kecerdasan buatan dan komputer visi hingga saat ini. Grup riset ini terdiri dari 9 orang dan beberapa anggota dari grup riset kami ada yang sedang melanjutkan studi lanjut di luar negeri, ada yang dari Beijing, ada yang di Taiwan, ya, dan beberapa lagi ada yang di tempat yang lainnya. Demikian sekilas terkait grup riset kecerdasan buatan dan komputer visi. Acara selanjutnya mungkin langsung saja kami akan undang Ibu Dwi Harini Sulestiawati, SST MT, akan menyampaikan materi pertama terkait deteksi malaria pada sediaan darah tebal. Sebelumnya kami memberikan informasi terlebih dahulu terkait background dari Ibu Dwi Harini Sulestiawati, SST MT. Beliau lulus D4 dari PEN Surabaya, kemudian melanjutkan studi S2 di Teknik Elektro ITS Surabaya dengan bidang jaringan cerdas dan multimedia. Saat ini beliau adalah dosen di program studi Teknik Informatika UNTAK Surabaya dengan bidang fokus riset pada citra medis dan kecerdasan buatan dan beberapa penerapannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Dwi Harini untuk dapat melakukan share screen untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Bu Dwi Harini. Baik Pak Elsan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik. Sebelumnya saya mohon maaf, ini video saya tadi bisa, kemudian nggak bisa kameranya. Jadi nggak ada gambar diri saya ya. Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa saya masih perlu banyak belajar. Jadi hari ini kita sharing, kita berdiskusi. Saya memaparkan riset atau penelitian yang selama ini saya lakukan. Dan sebenarnya masih jauh dari sempurna, banyak kekurangan. Mohon izin saya share screen. Jadi penelitian saya sudah saya lakukan sejak 2015 mengenai parasit malaria. Saya mencoba untuk mendeteksi parasit malaria pada sediaan darah tebal. Jadi ada 2 sediaan darah, yaitu tipis dan tebal. Ini sekilas kerangka berpikirnya. Memang kalau di banyak daerah sudah tidak ada parasit malaria, tapi masih ada di Indonesia bagian timur, terutama di Papua dan Maluku. Sampai saat ini masih ada. Dan untuk menentukan bahwa seseorang terinfeksi parasit malaria atau tidak, sejauh ini caranya dengan
mengambil darah, kemudian ditaruh preparat darah, dan dilihat melalui mikroskop. Dan itu yang melihat masih tenaga medis atau dokter yang menentukan bahwa dalam preparat tersebut ada parasit atau tidak. Jadi masih manual melalui mikroskop. Kemudian saya mencoba bekerja sama dengan Universitas Airlangga yang mempunyai data medisnya untuk mengolah citra preparat darah tersebut untuk saya mencoba mendeteksi secara otomatis. Jadi proses deteksi yang awalnya masih manual, saya mencoba otomatiskan dengan tujuan waktu deteksinya nanti lebih cepat, kemudian pasien juga lebih cepat tertangani. Karena sampai sekarang pun kadang kita masih membaca berita bahwa terinfeksi parasit malaria dan tidak tertolong. Ini untuk tahapan dari parasit malaria. Jadi yang paling bawah itu ada gametosit, kemudian ada fase sison, ada tropozoit, dan yang ini adalah parasit malaria pada sediaan darah tebal. Bentuk-bentuknya seperti ini kalau di preparat darah. Kemudian ada yang namanya leukosit, sel darah putih. Kalau kita lihat, mungkin hampir sama antara parasit dan leukositnya. Ini perbedaan dari sediaan darah tipis yang atas, kemudian yang bawah ini sediaan darah tebal. Jadi kalau sediaan darah tipis itu dia menjadi lebih jelas karena dilakukan proses sapuan berulang kali pada preparat darahnya. Tetapi pada sediaan darah tebal, kalau kita lihat, antara leukosit dan parasit yang mendominasi, yang justru lebih jelas terlihat adalah malah leukositnya. Nah, inilah tantangan di sediaan darah tebal, bagaimana kita bisa hanya mendeteksi parasit malarianya saja. Ini, jadi di sediaan darah tebal ini banyak noise-nya. Leukosit ini ada yang pecahan darah. Ini roadmap penelitiannya, jadi sudah diteliti sebenarnya sejak 2009 untuk malaria. Pada tahun 2009 itu deteksi parasit malaria sediaan darah tipis. Darah tipis secara manual, jadi di crop. Kemudian pada tahun 2013 ada penelitian tentang deteksi parasit malaria sediaan darah tebal. Jadi mulai meneliti untuk sediaan darah tebal itu 2013. Jadi caranya masih manual, jadi di crop satu persatu yang diduga itu adalah parasit. Kemudian pada tahun 2018, penelitian dilanjutkan dengan deteksi parasit malaria sediaan darah tebal secara otomatis. Kemudian tahun ini sebenarnya sejak tahun 2019 kemarin, saya berusaha melanjutkan lagi dengan deteksi otomatis tersebut berbasis Android, tapi masih belum jadi untuk sampai saat ini.